Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sport, sobat Bung Rewel, sobat CBN Sport Indo. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita kembali menakar permainan yang akan dilakukan oleh Coach Eduardo Almeida nanti. Dari melihat beberapa pertandingan di putaran kedua ini, Coach Eduardo Almeida lebih banyak memainkan strategi formasi 4-5-1 yang sering kita bahas. Formasi strategi 4-5-1 sendiri yang bertumpu dari titik serangan double wing dari kedua wingnya, wing kiri dan wing kanan, memainkan pola umpan silang dan mengandalkan satu target man, yaitu Bruno Gomes, dan kemudian yang akan menjadi gelandang box to boxnya bisa Alhassan Wakaso atau Felipe Chabi, tapi kebanyakan yang sudah dimainkan, Felipe Chabi lebih banyak memainkan peran di situ menjadi second line, second striker. Itu yang dimainkan, jadi yang bisa memanfaatkan umpan-umpan dari kedua sisi sayap yang terus diulang dan terus direpetisi permainannya melalui Firman Juliansa, ada Galapagamo, dan Stewart Cornelius. Jadi Bruno Gomes di sini tidak terlalu banyak dituntut dan kemudian tidak terlalu dipaksakan bisa atau tidaknya mencetak gol dalam setiap pertandingan. Kalau bisa, ya syukur, alhamdulillah. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Tidak menitik beratkan kepada satu orang pemain saja, Coach Eduardo Almeida ini, karena dia lebih mencoba metode permainan sepak bola modern yang itu biasanya tidak memerlukan striker murni. Jadi target man ini apabila bermain bolanya ada di kotak penalti one on one dengan kiper atau back lawan, jadi potensi memasukkan ke gawang lawan mencetak gol ini lebih besar. Itulah gunanya dengan ketajaman insting yang ada oleh pemain tersebut. Kemudian memanfaatkan dua sisi sayap ini yang mengalirkan bola untuk umpan silang, dan umpan tarik ini akan dipandu dan dibantu dari gelandang-gelandang kita, dari ACM atau dari Felipe Chabi, Alhassan Wakaso, ada Rosat Setiawan yang mencoba mengalirkan bola di situ, mempertahankan lini tengah, terus mengalirkan bola ke dua sisi sayap ini dan mengandalkan kembali umpan silang atau umpan tarik. Seperti yang pernah kita bilang, umpan tarik, permainan umpan tarik, permainan umpan silang ini memang mudah dibaca, permainan umpan silang ini, tapi tidak mudah untuk diantisipasi. Kenapa bisa begitu? Karena dari umpan silang ini yang dijaga satu man to man markingnya 1 lawan 1, jadi ada yang masuk dari second line, itulah yang akan mengambil bola dan mengeksekusi bola tersebut. Seandainya pun bola itu
di marking duluan dengan dua pemain misalnya yang membawa bola, jadi kita membuka ruang lagi, baru mengumpan ke striker tadi, baru bisa menjadikan sebuah peluang di situ. Karena fungsi dari striker bayangan yang masuk tadi bisa memanfaatkan bola-bola umpan silang atau umpan lambung cutbacknya itu atau bola mendatarnya. Inilah kuncinya. Jadi satu pemain back lawan hanya fokus pada target man dan pergerakan bola dari sisi sayap kanan atau sayap kiri. Jadi untuk serangan yang penerimaan bola di tengah itu bisa muncul dari tiga orang pemain, yaitu yang bisa disebut tadi, ada Al Hasan Wakaso, ada Felipe Chabi dan Rosat Setiawan. Ini yang bisa masuk untuk mengeksekusi dan menerima bola umpan dari kiri kanan tadi. Itu yang lebih efektif. Yang sedangkan back yang lawan yang menjaga, seandainya berdiri 4 pemain, tentu jumlah ini akan memancing orang yang membawa bola dari sisi sayap tadi, otomatis minimal mengejar 2 dan untuk menutup ruang 1, untuk memblokade 1. Jadi masih selisih pemain kita 2 untuk mengambil bola umpan tadi, menyambut bola umpan tadi. Itulah yang membuat sejauh ini permainannya jauh berbeda, karena Eduardo Almeida ini mampu memaksimalkan dan menggali potensi pemain yang ada, karena di pemain-pemain sebelumnya di putaran pertama itu hanya ala kadarnya saja dan tidak bisa digali potensinya, mencoba main menyerang, tidak mampu dengan kekuatan tersebut, dicoba bertahan lebih susah lagi, terpaksa begitu-gitu saja di putaran pertama. Saat Eduardo Almeida masuk menggantikan pelatih yang lama, dicoba pola menyerang, lepas di belakang. Kalau sekarang transisi pemain dan fleksibilitas sisi tengah dari permainan di lini tengahnya, dari sisi gelandang playmaker, di situ sudah setara, sudah rapi. Jadi aliran bola ada yang memainkan penutup ruang ke belakang, yang seandainya Alec Van Gien atau siapalah di sisi kanan atau back kiri yang naik ke depan, nanti ada yang menutup posisi yang ditinggalkan oleh 2 pemain ini. Jadi yang 2 pemain di tengah, seandainya memainkan Kim dengan siapa itu Rian, dia ini tetap bermain di menjaga pertahanan di belakang, nggak bakal maju-maju dia main di setengah lapangan saja, tidak akan naik ke depan dan tidak akan maju, karena dia fokus untuk mengawal pertahanan, mengantisipasi serangan balik dari lawan. Jadi untuk menutup ruang sisi kiri sisi kanan ini yang mengandalkan sayap-sayap cepat kita tadi, itulah yang membantu memblok dari belakang untuk membantu blocking bola sebelum mencapai titik pertahanan kita. Itulah yang setiap hari, yang setiap permainan yang dimainkan oleh Eduardo Almeida, yang beberapa pertandingan ini meraih hasil yang bagus. Karena dari sisi lini tengah sudah kuat, dibantu dengan lini belakang yang rapi, yang sudah komunikasinya sudah baik, dan juga sering terlihat bantuan-bantuan dari lini tengah yang 3 orang tadi. Ada Rosat, ada Chabi, ada Wakaso yang masuk di situ untuk memblok serangan lawan, masuk meminimalisir, merapatkan posisi agar tidak kalah jumlah pemain dari pemain lawan yang menyerang. Dengan misalnya seandainya 5 pemain, jadi kita sudah punya 6 pemain di lini pertahanan untuk memblocking bola sebelum duel 1 lawan 1 dengan penjaga gawang kita. Itu yang membuat kita
Dan juga ada yang bertanya kenapa ada Friendly dan yang lainnya, kenapa dia dimainkan tidak di posisi aslinya. Jawabannya itu, yang pertama, memaksimalkan pemain yang ada, karena kita krisis pemain yang ada di posisi tersebut. Yang kedua, beberapa pemain itu dengan istilahnya versatil, jadi yang memiliki atau yang bisa bermain di beberapa posisi. Ya minimal pemain-pemain ini kan rata-rata bisa bermain di dua posisi, kiri atau kanan, depan tengah, kan begitu. Jadi dicobalah pemain-pemain ini bisa tidak dimainkan di situ dengan opsi lainnya. Untuk menggantikan di sisi lain tidak ada. Kan mencoba pemain tersebut bermain di situ di posisi yang tidak asli. Jadi kemungkinan kalau dia bisa memainkan memainkan di situ, jadi opsi untuk kedepannya sudah ada. Untuk seandainya cedera pemain yang di posisi tengah atau back tengah atau center back atau dari gelandang. Jadi inilah gunanya pemain yang diuji coba tadi, yang dicoba dimainkan di posisi berbeda tadi untuk menutup kekurangan tersebut. Itulah kuncinya. Jadi untuk teman-teman, untuk kawan-kawan sobat sport yang bertanya atau yang mengatakan kenapa Coach Eduardo Almeida memainkan pemain yang tidak di posisinya, itulah alasan sebenarnya. Bukan hanya Eduardo Almeida saja. Kita contohkan saja yang paling terdahulu yang di Indonesia saja. Era timnas Indonesia. Waktu Elkan Bagot bermain di Piala Asia kalau tidak salah ya. STY memainkannya sebagai striker di depan. Kenapa? Kan tujuannya memanfaatkan tinggi badan, jump power untuk memanfaatkan peluang di situ. Ada juga Elkan Bagot ini juga pernah di Blackpool juga dimainkan di Brighton Albion sebelum ke Blackpool dimainkan sebagai striker. Padahal posisi aslinya center back, kan begitu. Ya tidak masalah, itu tergantung dari analisa pelatih. Itu saja, sama dengan Coach Eduardo Almeida. Bagaimana dia menganalisis pemainnya, menganalisis pemain lawan dengan timnya. Ini bisa dimainkan di mana, ini bisa melakukan serangan atau tidak, ini atau bisa menjaga pertahanan atau tidak. Kan itu sebenarnya kuncinya, kan itu. Dan kemudian komunikasi antar pemain. Sejauh ini komunikasi antar pemain sudah sangat baik sekali. Sudah jarang miskomunikasi. Ya udah, itu sajalah bahas-bahas kali ini. Besok-besok kita cari, kita pantau lagi, kita analisa lagi permainan-permainan yang dilakukan oleh Eduardo Almeida bersama Semen Padang. Oke sobat sport, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terlalu banyak cerita pagi-pagi ini kurang seru karena belum ngopi ya, kita tetap ngopi dulu. Jangan lupa tetap semangat, salam olahraga, tetap jaga terus sportivitas.